Shalom saudara-saudaraku dan selamat sahabat buat kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat yang Tuhan telah berikan, untuk pemeliharaannya dan penjagaannya sepanjang hari-hari bekerja kita. Setelah kita belajar sekolah sahabat setiap hari, dalam program Sahabat, Mari Belajar Sekolah Sahabat, maka sahabat ini kita akan ringkaskan pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran yang kedua dengan judul Pelajaran Sejarah dari Musa. Sebelum kita akan mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat berkat Tuhan, pemeliharaanmu, penjagaanmu, serta berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hari-hari bekerja kami, hingga tiba sabat ini. Kami kembali akan belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuhan tuntun dan terangi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu-batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu-batu karang itu ialah Kristus. Bila kita membaca kitab Ulangan pasal 1 ayat 1, maka kita dapati inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa. Kitab Ulangan, sama seperti seluruh Alkitab, benar-benar adalah tentang Tuhan Yesus. Dalam arti yang lebih luas, Kitab Ulangan menyatakan bagaimana Allah terus mencipta, bagaimana Allah terus menopang dan menebus umatnya pada saat-saat yang sangat penting dalam sejarah keselamatan. Sebuah tema yang diulang-ulangi di sepanjang Alkitab, termasuk Kitab Ulangan ini adalah, ingatlah apa yang Tuhan telah lakukan kepadamu di masa lampau. Hal inilah yang Musa kembali sampaikan kepada bangsa Israel yang akan segera memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang disampaikan oleh Allah kepada mereka. Pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang kedua, akan dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama, pelayanan Musa. Yang kedua, nubuatan yang digenapi. Yang ketiga, ribuan kali lebih banyak. Dan keempat, Kades Barnea. Serta yang kelima, kesalahan dari orang Amorim. Kita mulai dengan yang pertama, pelayanan Musa. Pada seluruh Alkitab, keberadaan Musa sangat dirasakan. Walaupun namanya baru disebutkan dalam Keluaran 2 ayat 10. Dan terakhir disebutkan di dalam Alkitab kita, dalam Wahyu pasal 15 ayat 3. Musa telah menulis kitab Kejadian, yaitu kasih yang memiliki otoritas Allah dan mendasar tentang siapa kita, bagaimana kita bisa ada, dan mengapa hal-hal menjadi seburuk sebagaimana yang ada, dan bahkan mengapa kita tetap bisa bertahan. Musa adalah seorang yang hampir tanpa cacat, seorang yang sanggup untuk mendesak Allah karena dia mengasihi Tuhan dan mau untuk melayani Dia. Salah satu kisah pelayanan Musa yang luar biasa yang dituliskan di dalam Keluaran pasal 23 ayat 31 dan 32. Di sini dicatat tentang percakapan antara Tuhan dan Musa sesudah dosa yang mengerikan, yaitu dosa anak lembu emas yang disembah oleh bangsa Israel. Musa mencoba untuk mengentarai orang-orang yang berdosa itu, bahkan bersedia untuk kehilangan nyawanya untuk kepentingan mereka. Ketika Musa meminta Allah untuk mengampuni dosa mereka, kata kerja sebenarnya adalah menanggung. Itu berarti Musa mengerti gawatnya dosa itu dan apa yang dibutuhkan untuk mendamaikan dosa itu. Meminta sungguh kepada Allah supaya menanggung dosa mereka, dan hal itu dilakukan karena hanya inilah satu-satunya cara bahwa dosa mereka atau dosa apa saja bisa diampuni pada akhirnya. Pengantaraan dan pendamaian yang Musa lakukan bagi bangsa Israel merupakan pendahuluan dari apa yang Yesus juga akan lakukan untuk kita sebagai orang-orang berdosa, sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani pasal 7 ayat 25. Pelajaran yang kedua, nubuatan yang digenapi. Bila kita baca Ulangan 1 ayat 3, maka kita akan dapat kalimat tahun ke-40. Artinya, Musa menyampaikan sejarah Ulangan ini tahun 40
saat mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Kalimat 40 tahun ini sangat tepat akan apa yang Allah nubuatkan kepada bangsa Israel sesudah kegagalan itu, yaitu ketika Musa mengirim mata-mata dari Kades Barnea untuk memeriksa akan tanah Kanaan, dan orang-orang menolak ajakan untuk merebut tanah tersebut. Apa yang terjadi? Kepada mereka dikatakan tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian seperti yang mereka harapkan. Dan berapa lama lagi mereka harus menunggu sebelum masuk? Firman Tuhan mengatakan di dalam Bilangan pasal 14 ayat 34, sesuai jumlah dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Firman nubuatan dari Alkitab bisa dipercaya sama seperti Allah sendiri. Dan apa yang kita lihat di sini, yaitu di ayat-ayat pembukaan dari kitab Ulangan, adalah merupakan bukti tambahan dari hal yang bisa dipercaya tersebut, yaitu bahwa Allah akan melakukan apa yang Dia katakan, dan akan melakukan ketika Dia mengatakan melakukan hal tersebut. Kita bisa melihat bahwa Tuhan dengan setia menggenapi nubuatan-nubuatan di masa lalu sesuai dengan firman-Nya. Hal ini seharusnya memberikan kepada kita keyakinan bahwa kita bisa percaya padanya sehubungan dengan hal-hal yang Dia katakan akan datang, yang memang masih akan terjadi di masa depan. Pelajaran yang ketiga, ribuan kali lebih banyak. Bila kembali kita membaca kitab Ulangan dalam Ulangan pasal 1 ayat 9 ayat 18, kita mendapati 2 hal di sini, yaitu bahwa bangsa Israel telah diberkati dengan jumlah yang banyak, dan Musa memohon kepada Tuhan akan memberkati Israel dengan dipertambahkan jumlah mereka 1000 kali lagi. Di sini kita melihat satu contoh yang lain tentang kemurahan Allah. Walaupun berada di tengah-tengah pengembaraan di padang belantara, mereka tetap diberkati. Firman Tuhan mengatakan dalam Nehemia 9 ayat 21, 40 tahun lamanya engkau memberi mereka makan di padang gurun. Mereka tidak kekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Pelajaran yang kedua, yang kita dapati dalam Ulangan 1 ayat 9 sampai 18 adalah diperlukan sebuah organisasi. Dengan bertambah banyaknya jumlah orang Israel, tentu bertambah banyak yang harus diurus oleh Musa. Dan Musa menyadari dengan seorang diri ia tidak akan mampu memikul tanggung jawab atas kesusahan, beban, dan perkara semua orang Israel. Oleh karena itu, Musa mengangkat pemimpin-pemimpin dari setiap suku sebagai pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Di mana para pemimpin ini adalah orang-orang yang cakap, takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, membenci suap, bijaksana, dan berpengalaman. Jadi, walaupun Allah hadir dengan penuh kuasa di antara orang Israel, tetap saja dibutuhkan sebuah organisasi, sebuah struktur, sebuah sistem yang bisa dipertanggungjawabkan. Israel adalah sebuah kahal, sebuah perkumpulan yang diatur, seperti tertulis dalam Ulangan 31 ayat 30. Dan ini adalah sebuah cikal bakal terhadap apa yang nantinya ada di perjanjian baru, yaitu eklesia, sebutan kata Yunani untuk gereja, Matius 16 ayat 18. Yang keempat, Kades Barnea. Tercatat dalam Ulangan 1 ayat 19 sampai 46. Kita mendapati pemberontakan bangsa Israel kepada Tuhan di Kades Barnea dan pengantaran Musa yang ia lakukan bagi orang-orang Israel. Musa telah mengatakan jaminan penyertaan Tuhan kepada orang Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Namun bangsa Israel ragu-ragu dan takut serta tidak percaya kepada Tuhan. Bangsa itu membuat 2 kesalahan di Kades Barnea. Yang pertama, mereka mengirim mata-mata untuk mengukur kekuatan penduduk Kanaan. Ketika mereka melihat hasil tanah Kanaan yang melimpah,
lalu menyampaikannya kepada orang Israel, maka seluruh orang Israel bersemangat untuk memasuki tanah Kanaan. Tetapi ketika mata-mata itu memberikan keterangan bahwa penduduk asli negeri itu kuat dan raksasa, mereka menjadi takut dan menolak untuk masuk ke tanah Kanaan. Yang kedua, ketika bangsa Israel mengetahui bahwa Tuhan marah karena kurang percaya mereka, mereka memutuskan untuk pergi dan berperang melawan penduduk tanah Kanaan dengan lancang, melawan musuh tanpa dukungan Tuhan. Akibatnya, kehilangan kesempatan untuk memasuki tanah Kanaan dengan segera, mereka juga mengalami kerugian besar, kekalahan, dan kehilangan nyawa dalam jumlah yang besar. Sekarang, mari kita pikirkan pengantaraan dan pendamaian yang Musa lakukan yang tertulis dalam Bilangan pasal 14 ayat 11 sampai 20. Saat Musa sedang berkata kepada Tuhan, jika engkau melakukan hal ini, lihat bagaimana engkau di mata orang Mesir dan juga di mata bangsa-bangsa lain di area ini. Poin ini sangat penting karena pada akhirnya segala sesuatu yang Allah ingin lakukan bagi bangsa Israel adalah bukan hanya untuk kepentingan bangsa Israel itu sendiri, tetapi juga itu untuk semua manusia secara keseluruhan. Bangsa Israel harus menjadi terang kepada dunia sebagai satu saksi kepada orang-orang dahulu kala tentang kasih, kuasa, dan keselamatan yang ditemukan dalam Allah yang benar, dan bukan dalam berhala-berhala yang tidak berharga yang disembah bangsa-bangsa ini. Dengan kata lain, apa yang kita lihat di sini adalah sebuah tema yang ditemukan di seluruh Alkitab. Ide bahwa Allah harus dimuliakan dalam hidup umatnya, bahwa kemuliaan dan kebaikan dan kasih dan kuasa Allah dinyatakan di dalam gerejanya melalui apa yang dilakukan lewat umatnya. Tentu saja umatnya tidak selalu membuat mudah baginya untuk melakukan hal ini, tapi pada akhirnya Allah akan dimuliakan melalui tindakannya di atas bumi ini. Yang kelima, yang terakhir, kesalahan orang-orang Amori. Ini dapat kita baca dari kitab Ulangan pasal 2 dan pasal 3. Narasi Alkitab ini tentang penaklukan tanah Kanaan itu pada dasarnya berfokus pada kemenangan yang Allah berikan kepada orang Israel. Tanpa secara langsung, tentunya berurusan dengan masalah etika yang sensitif dan kompleks yang berkaitan dengan proses perebutan tanah Kanaan itu. Namun, ayat-ayat Alkitab memberikan kita sejumlah petunjuk dan prinsip untuk menolong mengatasi masalah ini. Yang pertama, Allah memberi. Allah adalah pemilik dan pemberi tanah. Prinsip ini dijelaskan beberapa kali dalam Ulangan pasal 1 ayat 8, ayat 20, ayat 25, dan ayat 35. Jadi, tidak semua tanah diberikan kepada orang Israel. Allah telah memberikan sebagian tanah kepada orang Edom sebagai keturunan Esau yang dicatat dalam Ulangan 2 ayat 5. Dan kepada Moab dan Amon sebagai keturunan Lot yang dicatat dalam Ulangan 2 ayat 9 dan 19. Yang kedua, Allah mengambil. Allah tidak memberikan tanah perjanjian itu kepada generasi pemberontak Israel yang mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Bahkan, Musa tidak dapat masuk ke tanah Kanaan karena dia gagal mempercayai Allah. Ulangan 3 ayat 27. Allah juga merampas tanah orang Amori karena mereka telah mencapai kegenapan kesalahan mereka. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 15 ayat 16. Dicegahnya orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan dan kematian mereka di padang gurun harus dipahami sebagai hasil penghakiman Allah, seperti halnya penghancuran dan pengusiran orang Kanaan dari negeri itu. Yang ketiga, Allah berperang. Prinsip ini diulangi lagi kepada Joshua dalam Ulangan 3 ayat 22. Menunjukkan bahwa Allah pada kenyataannya adalah pencipta untuk melaksanakan penghakiman ini. Perhatikan bahwa penghakiman itu menyiratkan pemberantasan kejahatan merupakan tindakan kasih karunia atas nama umat Tuhan. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, itulah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang kedua. Lalu sebagai kesimpulan bagi kita,
pada sahabat ini adalah dari pelajaran sejarah dari Musa ini seharusnya memberikan satu nasihat dan mengartikan sesuatu bagi kita yang hidup zaman ini, yaitu kita yang sedang berada di perbatasan dari tanah perjanjian yang kekal yang lebih baik itu. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, sebagaimana hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan, dalam melihat kembali sejarah masa lalu kita, dan setelah menempuh perjalanan dengan setiap langkah maju, sehingga boleh berada pada keadaan kita saat ini, saya dipenuhi dengan kegaguman dan dengan keyakinan dalam Kristus sebagai pemimpin kita. Kita tidak perlu takut terhadap masa depan, kecuali kalau kita melupakan cara Tuhan yang telah menuntun kita dan mengajarkannya dalam sejarah masa lalu kita. Tertulis dalam Life Sketches, halaman 196. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kami senantiasa menghimbau kita, mari luangkan waktu kita bersama keluarga kita untuk mempelajari sekolah sahabat kita setiap hari pada pelajaran yang ketiga. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, terima kasih waktu yang indah bersama-sama kami kembali dapat mengulangi firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Tolong ajari kami Bapa, dari kisah sejarah dalam kitab Ulangan menjadi satu pelajaran yang berharga bagi kami saat ini, agar hidup percaya kepada Tuhan di dalam pemeliharaan-Mu, di dalam perlindungan-Mu, dan di dalam berkat Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi berkat dan menjadi terang di sekitar kami masing-masing. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk saudara-saudari yang telah mengikuti program ini. Sahabat, mari belajar sekolah sahabat. Terus ikuti setiap hari. Belajar sekolah sahabat setiap hari bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.